Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Budi Hermana kembali membantu bincang-bincang serial IKN yang rutin dilaksanakan di UGTV setiap Senin pukul 8.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini edisi yang sangat spesial ya tentunya karena disiarkan secara langsung dari UG Technopark gitu. Dan itu tentu pasti ada kaitannya dengan tema yang akan kita diskusikan hari ini. Satu lagi, Kenapa, Bu? ketiganya sudah pernah ke titik nol semua. Oh iya, jadi ini saya sangat senang ditemani oleh langsung Bu Rektor ya, Prof. Dr. S. Margianti. Pagi, Assalamualaikum. Sehat ya Bu ya? Sehat selalu. Tadi Ibu sudah menyampaikan nih kami sudah ke titik nol gitu. Jadi tentu suasana seperti apa gitu kan, hutan-hutan di sana, termasuk nih narasumber yang luar biasa, Guru Besar Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Widya Astuti. Izin Prof, saya kebiasaan manggilnya Prof. Wiwi gitu. Oh iya, boleh kan? Assalamualaikum. Ya, sehat ya Prof ya. Jadi, terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol tentang Forest ini untuk materi kali ini. Dan tak kalah luar biasanya pada edisi kali ini kita dapat narasumber ya Bu ya yang luar biasa. Karena dari langsung dari otorita IKN, sebuah badan baru, nanti mungkin akan kita tanyakan ke beliau ya. Dan bahkan tugas beliau itu malah sangat relevan dengan apa yang akan kita bincang hari ini, yaitu Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN. Wow. Ini tentu pemirsa ini banyak yang belum tahu nih otorita IKN seperti ini. Jadi sudah tergabung melalui platform Zoom. Ini saya memanggilnya Widyaryanto ya. Mohon izin Pak Pungki ya, Pak Pungki Widyaryanto, betul ya namanya ya? Benar Bapak. Ini jadi ada Widya dua ya di sini, mohon. Widya Astuti sama Widyaryanto gitu. Untung dulunya nggak pakai Widya, Selamat dipanggil. pagi Pak Pungki, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bapak. Ya, terima kasih sudah berkenan gabung nih. Kalau melihat virtual background-nya nih pasti ada kaitannya dengan IKN nih, Pak Pungki. Mungkin bisa sedikit cerita nih, virtual background kok bagus sekali nih. Kelihatannya pasti ada kaitannya dengan titik nol ataupun subuh kebangsaan atau apa. Gimana mungkin sekilas, Pak Pungki? Baik, terima kasih. Saya manggilnya Prof. Heru ya. Prof. Heru, salam kenal juga buat Bu Rektor, terus Profesor Bu Wiwi, dosen saya. Sebenarnya saya dulu juga lulusan dari Gadjah Mada, Tungkarang. Ingat, saya juga ingat Mas Pungki. Masih ingat. Baik, memang benar tadi ditanyakan background yang saya ambil ini adalah background di gambaran ke depan, mulai dari istana yang di belakang yang berbentuk Garuda, ada bendera tersebut menuju ke arah titik nol, dan di samping kanan kiri ini merupakan sumbu kebangsaan, sumbu timur dan sumbu barat, dan di tengahnya nanti ada berupa plaza, mulai dari depan istana adalah lapangan upacara, terus nanti ada plaza untuk public space dan juga untuk green space. Dan memang konsep sebagai Forest City sebagian besar memang akan didominasi oleh green space dan tumbuhan-tumbuhan yang bukan endemik ya, istilah endemik itu sebenarnya masih diperdebatkan, dan Profesor Wiwi mungkin bisa mengklarifikasi juga. Sebenarnya lebih ke tepatnya net, karena asli Kalimantan, bukan endemik itu dalam artian hanya ada terdapat di situ tapi asli Kalimantan. Ya, baik. Ini ke depan memang desainnya akan seperti, gambarannya akan seperti ini Bapak. Ya. Menarik Pak Pungki ya. Jadi saya panggilnya Mas Pungki aja deh. Kayak Prof. Wiwi ya. Dia tak Prof. Wiwi deh. Mas Pungki ya, mungkin sebelum kita masuk ke tema diskusi kita tentang Forest City, saya ingin sekilas gambaran dulu ya, Mbak. Masyarakat ataupun khususnya pemirsa UGTV mungkin belum tahu persis ya, kok ada badan yang namanya Otorita IKN. Nah itu kan ada peraturan presidennya kalau tidak salah gitu. Nah mungkin sekalian sebelum nanti kita masuk ke tema tentang Forest City, Mas Pungki bisa ceritakan sekilas tentang apa itu Otorita Ibu Kota Nusantara dan tugas khusus untuk Mas Pungki sendiri sebagai Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan itu apa saja? Silakan Mas Pungki sekilas.
Jadi sebenarnya Otorita Ibu Kota Nusantara ini adalah mandat dari Undang-Undang 3 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan fungsi dari Otorita Ibu Kota Nusantara ini adalah untuk 4P sebenarnya. Pertama adalah persiapan, pembangunan, dan pemindahan. Dan nanti begitu ada kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, kita mempunyai fungsi sebagai penyelenggara, sebagai pemerintah daerah khusus. Nah, kemudian struktur organisasinya diturunkan menjadi perpres, dan sekarang baru terbit minggu lalu, kami mendapatkan juga kewenangan khusus, diatur dalam PP nomor 23 tahun 2023 ini. Dan dengan kewenangan khusus tersebut, seluruh kewenangan yang ada di pemerintah pusat yang non-absolut seperti agama, militer, keuangan, dan lain sebagainya, plus pemerintah daerah itu dilimpahkan ke Pemdasus Otorita Ibu Kota Nusantara. Dan untuk unit kami, kebetulan saya di Direktorat Kehutanan dan Pengembangan Manfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas khusus untuk mengawal reforestasi, pengelolaan sumber daya air dalam konteks mulai dari upstream sampai ke downstreamnya, dan juga termasuk coastal dan marine-nya, dan juga menyelenggarakan perlindungan hutan dan seperti perlindungan terhadap kebakaran, penegakan hukum, dan juga tidak kalah pentingnya untuk menurunkan emisi dari untuk perubahan iklim. Baik, terima kasih Mas Pungki. Ini udah mulai ada beberapa terminologi ya, ada perlindungan hutan gitu ya. Ini kebetulan Prof Wiwi ini guru besarnya di perlindungan hutan kan gitu ya, Bu Rektor. Baik, pemirsa UTV, sebelum kita akan bahas tema khusus hari ini yaitu Forest City, kita lihat tayangan berikut. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan atau Forest City menjadi solusi berbasis alam atau nature-based solution. Kota hutan menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelestarian lingkungan dapat berjalan serasi dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan partisipasi dan fasilitasi masyarakat, serta menguatkan kerjasama dan kemitraan berbagai pihak. Hutan juga membuat Ibu Kota Nusantara menjadi kota layak huni atau livable city. Kota hutan merupakan solusi hemat biaya dan dapat memberikan beragam keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat tersebut antara lain berupa kesehatan penduduk, ekonomi hijau, tahan terhadap dampak perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati. Kota hutan adalah perwujudan konsep kota berkelanjutan dengan mempertahankan, mengelola, dan merestorasi ekosistem hutan sebagai solusi berbasis alam untuk mengantisipasi berbagai perubahan sosial dan lingkungan seperti dampak perubahan iklim, bencana, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, dan permasalahan kesehatan. Target kota hutan Ibu Kota Nusantara adalah melindungi, mengelola, dan merestorasi hutan seluas 65% dari wilayah Ibu Kota Nusantara. Prinsip dasar kota hutan Ibu Kota Nusantara adalah: pertama, nol deforestasi atau zero deforestation dengan mempertahankan hutan dan ekosistem yang ada. Kedua, konservasi keanekaragaman hayati atau biodiversity conservation. Ketiga, pengelolaan hutan berkelanjutan atau sustainable forest management. Keempat, peningkatan stok karbon atau enhancing carbon stock. Kelima, pelibatan masyarakat adat dan lokal atau community involvement. Keenam, perbaikan tata kelola dan tata guna lahan atau improving land uses management.
pemirsa UTV, tadi sekilas video yang narasi ataupun voice over-nya kami kutip dari rencana induk Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menjadi landasan formal pemindahan Ibu Kota Nusantara. Sekilas juga terlihat video-video itu adalah produksi UGTV yang dengan arahan dan persetujuan Ibu melakukan ekspedisi baik dalam konteks untuk pembukaan program studi di luar kampus utama maupun beberapa hibah ataupun tugas lain, sehingga kami sebenarnya sudah familiar ya Bu ya dengan beberapa titik-titik kondisi terkini dari IKN, khususnya ya titik nol, kemudian bagaimana kita mengakses ya Bu. Punya teman lokal. Ya, ini sekarang malah bertambah lagi nih Bu, teman kita nih Mas Pungki gitu ya, mudah-mudahan spesial, super ya spesial. Mas Pungki, nanti teman-teman di otorita mohon izin karena serial IKN itu akan kami tayangkan ya setiap minggu sampai, kalau dalam Berkenan rencana induk kesediaan. itu ya betul Bu, master plan itu kan sampai tahun 2045 45 ya. dengan 5 tahapan. Masih Ini panjang kan masih serialnya. panjang perjalanannya, mudah-mudahan jadi serial terpanjang di UGTV ini, serial IKN ini. Insya Allah, amin. Ya. Mas Pungki, tadi mungkin izin ke Mas Pungki dulu ya, Bu Rektor Silakan, sama silakan. Prof. Bibi ya. Santai. Tadi dikaitkan dengan konsep Forest City ya, yang memang hanya sekilas dari master plan ataupun rencana induk IKN gitu. Nah tentu ini adalah sebuah kerja keras gitu ya, dan tentunya juga jangka panjang. Mungkin untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Mas Pungki ini, persiapan nih untuk perkembangan terkini atau progres pembangunan IKN khususnya untuk mewujudkan Forest City yang memang pastilah untuk menumbuhkan pohon, Prof. Wiwi tahu persis ya, perlu puluhan tahun gitu ya. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan saat ini? Silakan Mas Pungki. Baik, terima kasih Prof. Budi. Jadi persiapannya tentu untuk membangun sebuah Forest City, kebetulan hutan juga tadi disebutkan juga di tayangan sekilas, target kita adalah 65% berupa tutupan hutan, dan kondisi sebagai baseline saat ini hanya sekitar 30%, memang perlu kerja keras. Ada beberapa persiapan. Yang pertama sekarang bersama dengan Bapak Ibu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mempersiapkan nursery atau persemaian yang besar, skala besar yang ada di Mentawir dengan harapan per tahunnya bisa memproduksi 15 juta bibit. Lalu yang kedua adalah kalau dari kami sedang mempersiapkan infrastruktur untuk persiapannya dalam konteks infrastruktur hijau, dalam artian untuk mempersiapkan pemberdayaan masyarakat, mempersiapkan untuk perlindungan hutan, mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan untuk reforestasi yang intinya adalah nanti dengan pemberdayaan dengan masyarakat. Dan ke depan memang karena kami tadi sudah sampaikan bahwa 4P dan P terakhir adalah penyelenggaraan pemerintahan. Ini mulai di Argun, dalam tanda kutip, Argunnya mulai jalan tahun 2024 begitu Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dilakukan. Oleh karena itu menuju ke 2024 sembari kita berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan juga pemerintah provinsi, kami juga akan mempersiapkan diri baik nanti transfer knowledge, transfer NSPK, dan transfer aset ke otorita, dan pada saat otoritas sudah full berfungsi nanti kita akan menjalankan fungsi-fungsi untuk membangun kota hutan tersebut. Baik, Mas Pungki, tadi disebutkan salah satu yang sudah dipersiapkan itu kan nursery ya, kebun bibit. Kalau tidak salah tim UGTV pun kebetulan saya juga sudah ke Mentawir ya, kalau tidak salah lokasinya kan Mentawir ya. Mentawir. Salah. Mentawir. Ya, itu kan sekitar dikatakan targetnya 15 juta pohon dibibitkan. Nah saat ini sudah ada ya kan, ketika kami ke sana itu kan sudah mulai tuh ada beberapa pohon-pohon endemik gitu ya, yang nanti kan akan dipindahkan ke ke lokasi sesuai dengan perencanaan. Itu udah mulai ada yang ditanam nggak, Mas Pungki, dari Mentawir kebun bibit itu ke lokasi yang sesuai dengan perencanaan untuk mana nih jadi hutan tadi yang 60% itu hutan alami, ada yang untuk 10% hutan produksi. Udah ada penanaman nggak, ada pemindahan atau gimana mungkin perkembangan terkininya?
Untuk saat ini belum Bapak, masih dalam di Mentawir pun masih dalam tahap persiapan. Mereka sedang membangun juga. Yang sudah jadi kebetulan satu kompleks itu ada persemaiannya sendiri, terus ada suplai airnya dari embung. Embungnya kebetulan malah sudah jadi, dan untuk persemaiannya memang dibutuhkan teknik khusus. Ada mulai dari itu apa namanya pertutupannya, terus nanti teknik pengairan dan lain sebagainya. Beberapa pohon yang ada di depan itu kemarin memang diupayakan untuk dibudidaya, dalam artian diuji cobakan dulu, karena memang ada beberapa kondisi yang belum memenuhi syarat, dan untuk saat ini untuk penanaman belum mengambil dari persemaian Mentawir. Jadi persemaian Mentawir dalam tahap readiness, dalam konteks untuk uji coba, untuk persiapan, sehingga kedepannya pada waktu bangunan main buildingnya jadi, atau bangunan persemaian yang utamanya jadi, bisa difungsikan baik melihat dari uji coba pembibitan yang ada di area tersebut berdasarkan suhu, kelembapan dan lain sebagainya. Dan pada saat kita melakukan uji coba saat ini, nanti pada saat bangunan main building nursery-nya jadi, lebih enak, lebih smooth pada waktu membibitkan beberapa jenis tanaman yang native tadi, Bapak. Ya. Terima kasih Mas Pungki. Ini saya tertarik, saya kembali ke studio dulu, Mas Pungki izin. Ini ibu-ibu yang luar biasa di samping saya ini kan juga sudah kesana ya, terutama ke titik nol. Kalau Ibu Margianti, Prof. Margianti udah berkali-kali kan di sana ya. Ini kaitannya dengan hutan, mungkin izin Bu Rektor ya. Ya, nanti ini kesan Ibu Rektor dulu ya ketika kesana kan pasti. Saya masih ingat ya, menemani Ibu ketika ke titik nol itu kan jalur pertamanya itu kan kita dari Semayang Balikpapan, kemudian terus naik speedboat 5 menit, kemudian ke sisi pelabuhan di Penajam, ya, dari situ lewat jalur selatan kita ke titik nol. Terus ke Sepaku. Ini kesan Ibu secara umum dulu ya, ketika ke sana itu kan lebih banyak hutannya ya Bu ya. Iya. Kemudian dalam perencanaan disebutkan bahwa memang 60% akan hutan alami gitu. Tapi ada 10% juga hutan produksi yang memang untuk pangan dan sebagainya. Ini malah keingat Bu Rektor, apapun kalau memang yang bisa dimakan dan sehat, itu kan sangat baik juga ya Bu ya. Ini kesan Ibu ketika banyak hutan, ketika itu gambaran Ibu nih, wah ini bener nggak nih IKN akan di sini? Kira-kira kesan Ibu pada saat kunjungan pertama itu ke titik nol gimana? Karena masih banyak tumbuhan yang ada, kemudian kan dengan kesesuaian dengan perencanaan yang ada, ya itu pertanyaannya ini bagaimana implementasi ataupun prosedur yang akan diambil. Mungkin itu salah satunya. Kemudian juga nanti siapa yang akan melakukan, apakah penduduknya, dan supporting faktor lain juga. Itu menjadi beberapa pertimbangan. Apakah sudah dipertimbangkan atau tapi rasanya sudah, cuma jadi kita jadi kurius ingin tahu betul. Gitu kan. Nah mungkin dari Pak Pungki bisa. Nanti ada bagaimana partisipasi masyarakat gitu ya. Betul. Kalau saya pun kaget nih ketika ke sana kok kadang-kadang ada hutan tanaman industri, tiba-tiba ada melewati kebun sawit. Tapi tiba-tiba ada bahan galian batu bara gitu. Betul. Terus dalam hati nanti ke depannya nih akan seperti apa? Nah, kalau Prof. Wiwis sendiri kesan pertamanya ketika ke IKN dan ke titik nol sebagai Guru Besar Kehutanan, kesan pertamanya apa, Prof? Mungkin waktunya agak berbeda. Saya lebih akhirnya. Ya. Saya lebih akhir. Jadi sudah ada jalan gitu. Kemudian ada istilah calon nanti RI 1 tempatnya di mana, gedungnya RI 2 gimana gitu. Kemudian jadi sudah ada semacam rancangan atau mungkin ada rencana Lahannya dilihatin lebih banyak yang hutan produksi. Betul. Banyak hutan produksi, tapi kemudian sampai titik nol itu di sekitarnya sudah mulai ditanam Mas Pungki, mungkin itu ada pohon-pohon, tapi apakah itu memang endemik ataukah asli Kalimantan atau sepertinya jadi saya ingat ya. Mas yang Pungki ya, atas itu ya. kami ketika ke titik nol gitu ya, ketika turun tangga Mas Pungki ya, itu di sebelah kanan itu atau kiri itu kan ada tanaman-tanaman yang sudah ditanam ya, sebelum kita dari pendopo kan turun tuh tangga gitu ya, itu ada pohon-pohon, ada nama-namanya juga apakah? Kalau di bahasa kehutanan itu belum pohon, kalau pohon itu kalau sudah besar. Kalau itu masih bibit ya Mas. Kalau itu sudah Karena itu ada pohon apa ya? Sudah bermacam-macam itu ya Mas mungkin di situ. Kan ya, mungkin itu rencananya bagaimana juga itu juga saya melihat ini untuk
apa ya, apakah memang didekati T0 itu nanti kita semua bisa melihat bahwa oh endemik di Kalimantan yang ini, tapi saya juga sepertinya ada jenis lain belum paham juga ya, mungkin yang di ada area sebelah kanan itu Mas Bungki ketika tanggap kalau kita turun sebelah kanan, kalau kita naik sebelah kiri ya. ya. Mungkin Mas Bungki bisa ngasih informasi terkait tanaman itu bibit pohon ya, belum disebut Iya, Setinggi kita. semai sudah enggak ya. Mungkin itu yang kayak air dicampur-campur itu. Iya, iya. Jadi itu Memang- dari seluruh Nusantara. Mungkin. Silakan Mas Bungki. Beberapa anakan pohon ya. Anak Pohon. Sebenarnya sebagian besar memang dari asli native Kalimantan, tapi kemarin karena penanamannya pada waktu itu adalah untuk mengundang gubernur-gubernur dari seluruh Indonesia, beberapa diambilkan mewakili tanaman atau pohon dari Nusantara, maksudnya dari seluruh Indonesia. Dan karena di situ titik nol kan dalam artian untuk sementara dijadikan semacam ikon untuk pembangunan ibu kota. Beberapa memang ada tanaman hias dalam tanda kutip seperti tabebuya, ada juga kamboja dan pule dan lain sebagainya. Dan ke depan memang ada penyesuaian landscape di titik nol, jadi tidak seperti itu, ada penyesuaian landscape. Saya agak miring sebentar. Nah, seperti ini nanti jadi Oh iya. Oh, mulai dari titik nol sebenarnya yang ada tubuhnya itu nanti Pak. Bukunya itu titik nol. yang tubuh itu titik nol ya. Enggak ada pohonnya hilang tuh yang udah Oh, jadi Ada beberapa penyesuaian landscape nanti. dipindahin kali. Pohon-pohon tersebut nanti akan dipindahkan ke beberapa area yang memang desainnya ada di samping kanan kiri, nanti ada kita sebut sebagai green space untuk botanical garden atau beberapa taman tematik lainnya untuk baik untuk koleksi tanaman Kalimantan ataupun untuk tanaman seluruh Indonesia. Baik Mas Bungki, terima kasih untuk diskusi di segmen 1 ini. Nanti pemirsa UTP diskusi tentang Forest City akan kita lanjutkan di segmen 2 yang secara khusus akan kita bedah bagaimana kondisi terkini dan tantangan ke depan bagaimana mewujudkan konsep Forest City di IKN setelah jeda berikut. Sang
silehi tumpi wayu lapat wayu palit ira sang silehi tulakanyu nguneng aku kalawundung luput wewe kalawundung luput wewe. Pemirsa UTV yang setia mencermati serial IKN tiap hari Senin, mungkin akan melihat ya, setiap jeda antar 3 segmen itu selalu disisipkan lagu-lagu daerah. Betul. Itu sebenarnya ada maknanya juga, Bu Rektor ya, bahwa ketika kita mendesain serial IKN, tentu juga harus selaras dengan rencana Ibu Kota Nusantara, yang salah satunya adalah tujuannya adalah sebagai identitas nasional gitu ya. Tadi dari si aspek kehutanan pun bagaimana keragaman berbagai pohon dari provinsi lain, bahkan termasuk tanah dan air pun Di bawah ya. ada prosesi khusus gitu ya di Iya, IKN betul. oleh Pak Presiden Jokowi gitu. Ah, Jadi artinya memang dengan pembangunan IKN yang luar biasa ini perlu kerja keras ya Bu Rektor ya. Tadi disebutkan, saya pun sebagai yang ketika pertama kali ya kaget gitu lah. Kita yang pertama ke sana sekitar Maret 2022 ya kalau nggak salah, dengan ketika kita ke Penajam Pasir Utara, Bu Wiwi 1 tahun kemudian gitu ya. 21. Relatif ya 21 gitu. Tadi disebutkan oleh Ibu juga ya, kondisinya kadang-kadang ada penduduk ya dengan pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan buahnya, tetapi juga melewati kebun sawit gitu. Bahkan ada kiri kanan mungkin ada bekas tambang dan seterusnya. Mohon izin ke Mas Pungki lagi, Bu Rektor dan Prof Wiwi ya. Ini kaitannya dengan kondisi existing gitu ya. Sekarang ini sebenarnya kalau di sisi kehutanannya ya, di wilayah baik yang mungkin untuk kawasan inti pusat pemerintahan yang di Kecamatan Sepaku mayoritas ya sekitar 6.000 hektar lebih, ataupun keseluruhan kawasan pengembangannya ya sampai ke sisi timur di Kecamatan Sambonja, kan lautnya nanti di Selat Makassar kan bagian dari kawasan pengembangan dari Ibu Kota Nusantara. Mungkin Mas Pungki bisa cerita kondisi existing dulu itu seperti apa? Silakan Mas Pungki. Baik, makasih Prof Budi. Jadi memang benar, walaupun disebut kota hutan itu sebenarnya tantangan bagi kami di otorita dan juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita Bapak Ibu di kehutanan barangkali atau pemerhati kehutanan barangkali sudah familiar dengan kalau kita sebut Taman Hutan Raya Bukit Suharto, perspektifnya mesti adalah tambang batu bara, kebun sawit dan lain sebagainya. Memang kami akui bahwa desain dari 65% berupa hutan itu sebagai tantangan besar bagi kami dan bangsa Indonesia, karena kondisi existing sekarang, kalau kita bisa menyebut datanya, yang berupa hutan yang masih utuh itu dari 256.000 hektar di IKN, itu hanya sekitar 50.000 hektar yang masih utuh. Dan dari 50 itu dalam konteks bukan primer, walaupun utuh kita sebut, tapi bukan primer, itu masuknya ke secondary forest, itu sekitar 40.000 hektar. Ada juga mangrove sekitar 10.000 hektar, dan 55.000 hektar berupa hutan tanaman industri, atau bisa disebut, ini masih perdebatan juga antara hutan eukaliptus atau kebun eukaliptus, karena memang beda-beda tipis. Lalu ada juga 72.000 hektar berupa agriculture, mining, dan juga palm oil. Mining dalam artian batu bara.
memang sangat challenging untuk mengubah dari tutupan hutan yang saat ini hanya sekitar 30% menjadi 65% dengan berbagai kompleksitas yang berupa hutan tanaman industri, berupa tambang batu bara, berupa kelapa sawit, dan juga beberapa pertanian-pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Jadi kalau tadi disebutkan ada yang berapa? 40.000 ya hutan Ya, alam. secondary forest. Kami kan juga pernah kalau Bukit Soeharto jelas lah ketika kita mau ke arah titik nol dari sisi utara itu dari Kecamatan Samboja itu keluar tol itu kan udah langsung Bukit Soeharto ya Mas Pungki ya. Itu udah masuk ke kawasan pengembangan yang 256.000 itu ya Mas Pungki kalau Bukit Soehartonya. Sudah masuk, Bapak? Masuk ya, masuk. Itu kan di sisi Kecamatan Samboja, kemudian sekitar berapa kilo lah, 10 atau 20 kami juga masuk ke hutan Bangkira ya kalau tidak salah. Itu juga udah masuk kawasan pengembangan ya, Mas Pungki ya. Masuk. Nah, di situ kalau dilihat kan lebih heterogen ya hutan alam itu ya, tapi walaupun didominasi mungkin dengan ulin dan sebagainya gitu. Nah, kaitannya dengan tadi itu kan cukup banyak juga ya yang menjadi target ya sampai 65% gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Mas Pungki sendiri tantangannya yang terbesar itu apa ya? Yang kalau tadi kita klaim ya baseline-nya adalah masih 30% gitu ya baseline-nya, padahal kan nanti tahun 2045 itu kan 75% walaupun yang hutan alamnya kan 65% gitu. Berarti kan ada sekitar 30% lah kerja keras sekitar 20 tahun lah ke depan. Nah, kira-kira tantangan terbesar menurut Mas Pungki ini bagaimana nih mengejar indikator kinerja prinsip pembangunan selaras dengan alam itu? Silakan Mas Pungki. Sebenarnya tantangan terbesarnya lebih ke tenurial. Memang tenurial itu menjadi permasalahan utama tidak hanya di IKN tapi di seluruh Indonesia. Begitu kita sebut tenurial, pada saat kita mau meluncurkan program penghijauan dan lain sebagainya, kalau kita masih terdapat beberapa isu tenurial itu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikannya kami memang ingin melibatkan masyarakat karena bagaimanapun juga tidak bisa terus serta-merta mengusir masyarakat, terus meniadakan masyarakat tidak bisa karena memang mereka sudah di sana. Justru kita akan melibatkan mereka, kita berikan sadartawan, kita berikan livelihood dalam artian bisa green livelihood atau juga bisa juga karena di situ sudah ada kota, kita alihkan mata pencahariannya ke mata pencaharian di perkotaan. Jadi sebenarnya bagus konsep urbanisasi itu. Sebenarnya di sisi lain memang urbanisasi ini kalau tidak diantisipasi menyebabkan beban pada kota, tapi bagi konservasionis, pemerhati lingkungan dan teman-teman rimbawan sebenarnya bagus karena beban terhadap hutan, beban terhadap sumber daya alam akan teralihkan. Orang akan dalam tanda kutip meninggalkan pekerjaan sebagai petani, sebagai forester yang ada di lapangan dan lebih memilih ke kota untuk mendapatkan mata pencaharian. Dan itu yang kami coba sesuaikan program-program baik. Kalau memang kita harus memahami juga kondisi masyarakat, ada yang memang ingin menetap atau ingin berkebun atau bertani atau bergantung pada hutan, kita coba untuk berdayakan melalui agroforestry atau kegiatan produktif lainnya, ataupun kalau memang kita bisa meningkatkan skillnya, upskill, terus menambahkan keterampilan dan berbagai pengetahuan, kita bisa alihkan pekerjaannya ke perkotaan untuk kedepannya, sehingga beban-beban terhadap hutan, beban terhadap sumber daya alam berkurang. Nah, ini kaitannya tadi disebut dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian juga ada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan ke depannya. Kalau saat ini kira-kira program yang sudah dilakukan oleh otorita ya terkait dengan partisipasi masyarakat, apakah sudah ada pendekatan, ada pendampingan, ataupun ada program-program khusus supaya partisipasi masyarakat dalam membangun IKN, khususnya dalam pengelolaan kehutanan itu apa saja, Mas Pungki, kalau boleh diceritakan? Beberapa saat ini sudah jalan dan kita masih memang tahun pertama ini kita sebut sebagai demonstration activities atau pilot project. Ini di beberapa desa atau kelompok masyarakat sudah ada pemberdayaan dengan melalui urban farming atau pertanaman hidroponik atau melatih masyarakat untuk bercocok tanam yang lebih produktif, melatih masyarakat untuk meningkatkan upskill sehingga mereka
bisa bekerja lebih produktif, baik produktif dalam artian mengelola lahan ataupun produktif dalam artian bekerja di IKN atau di Ibu Kota Nusantara sebagai dalam tanda kutip tenaga terampil infrastruktur dan lain sebagainya. Dan pemberdayaan-pemberdayaan tersebut ada di beberapa desa atau kelompok masyarakat. Memang ke depan memang kita akan memberdayakan mereka, dan desain kami kebetulan di Direktorat Kehutanan kita justru ingin memberdayakan masyarakat yang terutama yang ada di dalam hutan. Justru mereka menjadi frontier atau garda depan dalam melindungi hutan, mereforestasi ataupun juga mengolah hasil hutan yang sifatnya lebih produktif dan memiliki value added. Nah, Kak, ini saya malah tertarik ini. Sepengetahuan saya mungkin Prof. bisa menambahkan juga ada istilah hutan adat atau hutan yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat gitu ya. Itu di sana juga ada nggak ya, Mas Pungki ya, hutan adat atau hutan alam yang bagaimana itu sudah secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat ataupun mungkin kelompok masyarakat tertentu. Ada juga nggak sih di wilayah yang 256.000 hektar itu, Mas Pungki? Ya, baik. Sebenarnya dari sisi hukum, legalitas hukum tidak ada, karena memang yang disebut hutan adat itu kan biasanya ada perdanya. Dulu pada waktu, sebelum saya kan dulu sebelum join ke OIKN dulu di Bappenas, pada waktu dulu survei, kita coba tanyakan ke Pemda Kukar, tanyakan ke Pemda PPU, ke Pemprov Kalimantan Timur juga. Di situ tidak ada perda satupun perda yang mengakui hutan adat. Akan tetapi secara kenyataan di lapangan ada beberapa spot atau titik yang memang ada diklaim sebagai hutan adat atau hutan milik beberapa kelompok masyarakat. Dan memang ya kami harus mengakui hal tersebut. Ya. Jadi walaupun mungkin secara legalitas tidak dikenal, tapi kalau secara praktisnya saya melihat kan mereka sudah aware ya. Bagaimana hutannya kan tetap dijaga turun-temurun, kan itu kan juga sesuatu hal yang positif gitu ya Mas Pungki ya. Prof. Ebi ada tanggapan atau apa dari, atau mungkin pertanyaan buat Mas Pungki terkait dengan diskusi tadi, partisipasi masyarakat, bagaimana dalam pengelolaan kehutanan ataupun hal-hal lain sejauh ini? Ya, mungkin Mas Pungki yang itu tadi ya. Kalau kita ingat itu kuliahnya Pak Sanafri itu ya, jadi kan pasti mengatakan bahwa masyarakat adat itu punya hak itu ya, dia akan perjuangkan tuh untuk social forestry. Jadi kalau berarti nanti Social dalam desainnya Mas Pungki juga itu akan diakui ya. Ya. Ya Ibu, memang diakui untuk masyarakat adat, terutama adat Dayak ya kalau di sana, karena memang asli Kalimantan. Karena kalau kita sebut masyarakat adat di IKN ini ada beberapa, ada yang Dayak Balik Pasir, ada Dayak, saya lupa Dayak satu lagi apa, dan itu sebagian kecil aja, sebagian besar malah ada dari suku Bugis, Jawa, sama Banjar. Ya, sama IKN ini sangat multi etnis sebenarnya, dan pada waktu dulu survei memang ada beberapa masyarakat Dayak pun itu hanya sebagian kecil di wilayah IKN tersebut. Dan memang ada beberapa tadi kami katakan dari sisi kenyataan di lapangan ada beberapa yang memang diklaim sebagai benar-benar hutan adat ya, memang harus kita akui. Dan justru salah satu contoh yang menjadi hutan adat di Gunung Parung itu di wilayahnya PTI, salah satu konsesi juga, itu dijadikan sebagai koridor satwa. Jadi bagus sebenarnya dikatakan sebagai dalam tanda kutip hutan mistis, atau karena dikeramatkan bagi adat tertentu, itu justru perlindungannya malah lebih bagus dan kita jadikan sebagai koridor satwa atau memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Ya, Mas Pungki. Jadi tadi kan kalau kembali ke data-data yang diungkapkan oleh Mas Pungki ya tentang kondisi hutan existing saat ini, itu kan dari mulai yang memang hutan alam misalnya yang seperti Bukit Soeharto ataupun Bukit Bangkirai gitu kan, atau juga tadi disebutkan banyak juga area dari yang sekarang menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara itu adalah hutan tanaman industri, terutama eukaliptus gitu ya. Kalau saya cermati dari rencana induk kan ada upaya gitu ya memperluas hutan alam itu menjadi 65% yang lebih heterogen. Kalau hutan tanaman industri kan relatif homogen dan itu secara periodik beberapa tahun kan dipanen lah istilahnya itu untuk dijadikan bisa kertas ataupun produk-produk turunan berbasis kayu gitu.
Nah, Prof ini terkait dengan antara hutan tanaman industri yang relatif homogen ya pohonnya gitu ya dengan eukaliptus karena memang ada yang namanya hutan tanaman industri kan gitu ya untuk diolah lebih lanjut. Tetapi ada juga istilah hutan heterogen kalau saya orang awam gitu ya, seperti contoh mungkin Bukit Soeharto ataupun Bangkirai, walaupun didominasi dengan tanaman-taman Bangkirai ataupun ulin ataupun yang endemik di sana. Nah, ke depan kan harapannya kan yang 65% kan heterogen gitu ya. Kalau menurut Prof Wiwi sendiri, homogen heterogen itu ada plus minusnya enggak sih sebenarnya? Iya. Mungkin karena saya bidangnya perlindungan hutan Iya, ya. iya. Tapi apa yang disampaikan oleh tadi Mas Pungki. Mas Pungki tentang perlindungan hutan mungkin agak berbeda dengan bagian saya, karena kalau Mas Pungki tadi itu lebih kepada kemanusianya, ya manusianya. Ya memang itu lebih berat dibanding yang bukan manusia. Kalau di saya itu lebih kepada selain manusia, meskipun kadang-kadang juga efek samping dari kegiatan manusia. Jadi kalau secara normal hutan alam atau tadi juga Mas Pungki menjelaskan bahwa ingin ada berapa 45% menjadi hutan sekunder, itu sebenarnya untuk kesehatannya dari bidang saya melihat itu lebih sehat dibanding dengan hutan yang homogin. Homogin ataupun hutan tanaman industri. Karena kalau di hutan alam kita akan melihat, atau hutan sekunder lah, sebenarnya bukan berarti tidak ada hama, penyakit. Ya kalau di agrotek mungkin ada gulma, ada pengganggu lah istilahnya, pengganggu itu bukan berarti tidak ada, tapi di situ karena jenisnya bermacam-macam sehingga ada ekosistem tertentu yang juga menghidupkan, yang membuat ada biological control juga untuk pengembangan dari pest tadi, pengganggu tadi. Jadi misalnya hidup kalau ada jamur penyebab penyakit, nanti ada jamur juga yang dapat memakan jamur itu. Nah, itu bisa bermacam-macam. Kemudian, tapi kalau di homogen itu yang tidak akan selengkap itu, ekosistemnya itu tidak lengkap gitu. Jadi kalau misalnya di heterogen ada tikus maka ada ular gitu ya, ada burung hantu. Tapi kalau yang di homogen nanti satu jenis serangga atau satu jenis hama bisa atau penyakit merajalela karena dia tidak ada yang mengendalikan. Itu logika yang umum Itu. Tahu saya ingat waktu kita mendapat penghargaan dari Pak Bupati. Iya, tanggal kan ada 11 Maret ya. Sultan dari Grogot itu ya. Mungkin juga kita juga ada daerah yang memang peruntukannya kelihatan menjadi daerah istimewa sekaligus. Kita mungkin lupa mikir. Betul. Jadi artinya ada hutan-hutannya juga maksudku. Jadi pas tanggal 11 Maret saya masih ingat ya ketika direktur ke sana untuk menerima penghargaan kampus pelopor dari Pemda Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam acara prosesi penerimaan penghargaan itu kebetulan berdiskusi dengan Sultan Pasir. Sultan Pasir. Jadi dan memang insya Allah nanti ada kerjasama untuk mengangkat budaya, termasuk mungkin nanti masalah ini ya yang menjadi tanggung jawab Mas Pungki ya, bagaimana hutan-hutannya itu mungkin siapa tahu dikelola oleh Kesultanan mungkin gitu ya. Nanti kan juga tetap sinkron dengan bagaimana kita partisipasi masyarakat ataupun masyarakat adat misalnya ya. Seperti itu ya, misalnya sumber air. Kadang-kadang ada pohon yang oleh masyarakat adat dikatakan ini keramat loh, nggak boleh ditebang. Tapi sebetulnya dia melindungi mata air itu gitu. Jadi yang seperti itu pasti tadi nanti Mas Pungki juga akan memperhatikan hal semacam itu. Mas saya tertarik tadi ada istilah social forestry. Baru dengar social forestry. Sangat menarik. Mungkin Mas Pungki bisa ikut join diskusi nih dengan kami di studio. Ada istilah tadi Mas Pungki sendiri mengatakan social forestry dan sebagainya. Mungkin ini hal yang menarik ya. Mungkin ada ada kekhususan nggak sih dalam pengelolaan hutan yang mungkin berbeda di negara lain misalnya kan gitu ya. Mungkin Mas Pungki ada perbandingan. Karena kan aspek sosial di mana masyarakat kita lebih beragam gitu ya. Itu kan menjadi tantangan tersendiri ya. Padahal di satu sisi visi kota dunia untuk semua itu kan salah satunya tujuannya adalah tadi ya sebagai identitas nasional. Nah, identitas nasional kan keberagaman. Nah, ini keberagaman masyarakat dalam pengelolaan hutan itu apakah menjadi kekhususan di Indonesia atau gimana nih Mas Pungki ya? Secara legal mungkin tidak ada hutan adat, tetapi ternyata mereka betul-betul menjaga alam gitu ya. Padahal kan masa lalu deforestasi justru karena
manusia juga kan gitu ya. Mungkin Mas Pungki tahu persis lah gitu. Mungkin ada tanggapan terhadap tadi diskusi kami ini di studio. Silakan Mas Pungki. Sebenarnya itu ide menarik ya, maksudnya social forestry, atau kalau kami sih sebenarnya dalam konteks social forestry di Ibu Kota Nusantara ini mengkhususkan pengelolaan hutannya justru berbasiskan masyarakat, mulai dari contohnya ya, mulai dari perekrutan sebagai forest fighter atau sebagai um, polhutnya atau jagawana dan lain sebagainya, justru ingin melibatkan masyarakat, jangan mendatangkan pegawai-pegawai dari Jawa kita datang ke Serak, dan kita justru memfasilitasi dan memberikan beberapa pelatihan, syukur-syukur bisa menggaji mereka sebagai bagian dalam menjaga hutan, merestorasi ataupun meningkatkan produktivitas pengelolaan hutan ataupun agroforestry di area tersebut. Dan konsep ini sebenarnya menarik dulu. Prof. Wiwik juga mengatakan, dan diangkat oleh Prof. Sanafriawang juga. Intinya adalah kita mengakui masyarakat ada di situ, mereka telah mengelola hutan lebih lama, dan juga kita memberdayakan mereka dalam konteks mengelola hutannya, meningkatkan welfare mereka, syukur-syukur kalau mereka lebih sejahtera, dan jadi beberapa outputnya atau benefitnya dapat, lingkungannya dapat, ekonomiknya dapat, sosialnya juga dapat. Pasti ada buah-buahan lokal di sana ya. Ada apa buah apa durian lai itu yang kuning itu apa sih? Ibu pernah merasakan yang ada? Ya lai, betul nggak ya, Mas Pungki ya? Ya. Itu durian lokal juga bukan ya itu? Kan saya pernah ini juga merasakan itu. Enak ya, Bu? Enak sih. Saya yang sudah pernah pakai dari Banjarmasin. Banjar. Nah, ini kaitannya dengan tanaman endemik atau boleh dikatakan tanaman yang mungkin khusus di sana ya. Ini terkait dengan pengembangan yang 10%, saya tertarik yang 10% ini Mas Pungki ya, untuk yang memasok pangan ya, produksi ya, tanaman produksi lah istilahnya itu, yang itu apakah berbentuk buah-buahan ataupun ada strategi khusus nggak yang 10% sebagai tanaman hutan produksi ini dari sisi otorita itu untuk yang mewujudkan hutan produksi yang 10%. Kalau tadi kan yang alam kan 65% gitu ya. Ada strategi khusus nggak yang untuk 10% itu, Mas Pungki? Buah-buahan keras. Jadi untuk 10% ini sebenarnya dikhususkan sebenarnya untuk pertanian sih Pak, untuk mendukung ketahanan pangan. Memang dalam konteks kalau ketahanan pangan kan asosiasinya sawah terus untuk padi dan beras. Karena ada memang untuk sawah dan padi dan beras, tapi beberapa area nanti desainnya sebagai agroforestry, beberapa area sudah ada dalam tanda kutip keterlanjuran, sudah menjadi berupa sawit, berupa tanaman-tanaman pangan atau lokal lainnya, dan itu justru akan kita tingkatkan produktivitasnya dengan berbagai sentuhan-sentuhan teknologi. Dan ini bagus sebenarnya forum ini mengundang beberapa profesor atau akademisi dari universitas atau perguruan tinggi. Justru kami ingin berkolaborasi bagaimana sih cara meningkatkan, karena dari sisi otoritas sendiri kami juga tidak mempunyai keahlian khusus, ataupun kalau kita punya keahlian belum tentu bisa diterapkan di satu wilayah, karena setiap kelompok masyarakat, setiap area mempunyai teknologi atau mempunyai cara tersendiri. Dan kami justru ingin mengundang banyak praktisi, akademisi ataupun dari peneliti-peneliti dari universitas untuk datang ke IKN untuk berkontribusi, baik penelitian, pilot project ataupun untuk pendampingan masyarakat. Ya. Baik, makasih Mas Pungki. Ini informasi sebelumnya ketika kita komunikasi sebelum acara ini kan Mas Pungki juga sangat sibuk ini. Ini saya mau konfirmasi aja apakah hanya 2 segmen ini atau berkenan sampai ke segmen 3 nih Mas Pungki. Yang nyaman aja Kak, karena sepengetahuan saya kan memang ada acara lain ya Mas Pungki. Monggo, tapi kalau memang ada acara lain mungkin semacam closing remark dari Mas Pungki, harapannya walaupun tadi ada ajakan juga ya untuk akademisi ataupun, dan kebetulan Gunadarma juga memang sudah mengarah ke sana. Monggo silakan Mas Pungki kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, baik Prof. Budi, terima kasih banyak. Mohon maaf memang kemarin saya sudah sampaikan kami hanya bisa mengikuti 2 segmen saja. Anyway, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Budi, Bu Rektor, dan juga Prof. Wiwi. Salam buat Bapak Ibu di UGM juga. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih telah diundang berbincang ini. Intinya IKN ini sebagai momentum, bukan untuk merusak hutan. Kadang ada berperspektif, ada IKN
di Kalimantan, perusahaan hutan IKN. Justru kita ingin mengembalikan hutan yang kondisi saat ini sudah tadi kami sebutkan deforested, degraded. Kita justru ingin mengembalikan hutan tropis Kalimantan dengan adanya pembangunan IKN ini. Jadi intensi pemerintah ini sangat luar biasa untuk pembangunan IKN ini, dan saat ini dikeroyok dari berbagai kementerian, dikeroyok dari berbagai stakeholder, dan kami sangat mengharapkan partnership dari banyak pihak untuk membangun IKN ini secara bersama-sama, karena memang untuk mewujudkan 65% berupa hutan di IKN ini menjadi tantangan tersendiri, dan kami sangat terbuka justru mengundang kemitraan dari berbagai pihak, khususnya dari profesor-profesor universitas, perguruan tinggi untuk datang ke IKN berkolaborasi, membuat penelitian, membuat pilot, ataupun mengirimkan mahasiswanya ke sana. Kami sangat terbuka dan kita bangun bersama sebuah peradaban baru ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas tidak berkenannya, waktunya sangat hebat. Baik, terima kasih Mas Pungki, ini luar biasa. Tapi nanti kalau ini kan serial ikan kan mingguan ya, jadi sekali-kali nanti Mas Pungki dan kawan-kawan juga mohon kontribusinya ya Bu Rektor ya, untuk mengupdate terus bagaimana perkembangan terkini pembangunan IKN. Terima kasih Mas Pungki, selamat bertugas. Ya, baik. Baik pemirsa IGTV. Ya karena Siapa tahu ketemu di KN. oh ya, insya Allah nanti bisa talkshow-nya di sana ya Bu ya. Oh, Amin, terima kasih. amin. Baik pemirsa IGTV, diskusi kita sangat menarik terkait dengan kondisi terkini dan tantangan dalam pengelolaan hutan ke depannya. Diskusi akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Manongku tegana kandis, manongku tegana kandis, layau pegadanku gino, layau pegadanku gino, tembelayan awoi lumot, tembelayan awoi lumot, batang tembaloi ku gino, batang tembaloi ku gino, iya duyaki bebilinnya duyaki, iya duyaki bebilinnya duyaki. Sapu tangan jingga jingga, sapu tangan jingga jingga, mapit ke gulu injakin, mapit ke gulu injakin, buoi niyo katintamu, buoi niyo katintamu.
betapa maya berdindang, betapa maya berdindang. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Inindang, 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 inindang. Manungku teganakan dis, manungku teganakan dis. Layo pegadan ku gino, layo pegadan ku gino. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Iya duyaki, bebilinnya duyaki. Membangun konsep forest city atau kota hutan memang tidak mudah ya, karena untuk menumbuhkan pohon itu kan perlu puluhan tahun. Ya. Jadi artinya dari diskusi di 2 segmen sebelumnya yang sangat seru gitu ya, banyak sekali peluang ataupun bahkan tantangan mewujudkan forest city di ibu kota Nusantara. Dari Mas Pungki sendiri sebagai otorita IKN yang memang punya tugas khusus untuk pengembangan pemerataan hutan, tentu menjadi amanah yang luar biasa ya. Bagaimana target 65% hutan ya, selain yang tadi yang disebut hutan produksi di dalam master plan itu, sehingga totalnya menjadi 75%, itu green istilahnya. Itu menjadi pekerjaan yang bukan hanya dari tugas otorita gitu, bahwa kita pun semua pemangku kepentingan, apalagi masyarakat itu bagaimana membantu mewujudkan forest city di IKN. Nah, pemirsa GTV, diskusi akan kita lanjutkan di segmen yang terakhir ini, karena Mas Pungki ada kesibukan lain, sudah pamit gitu ya. Nah, untuk diskusi kali ini di studio, karena ibu-ibu yang luar biasa ini sudah pernah ke sana gitu ya, ke IKN. Mungkin salah satunya kita lihat tayangan berikut tentang kunjungan Prof. Wiwi ke titik nol. Silakan. Pemirsa, masih bersama saya Mujiana. Pada saat ini saya berada di titik nol IKN atau Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, bersama saya sudah ada Profesor Dr. Insinyur Siti Muslimah Widyastuti MSc. Ibu, mohon mendekat. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ibu izin bertanya dan sharing sedikit ya Bu ya. Salah satu konsep pengembangan IKN ini adalah forest city. Apa tantangan terbesar ketika kondisi saat ini yang sebagian besar kawasan IKN ini adalah hutan tanaman industri yang dalam arti monokultur dan akan direstorasi menjadi hutan alami yang heterogen ke depannya? Mungkin tidak terus berubah menjadi hutan alami karena di sini akan didirikan bangunan-bangunan. Ya. Hanya mungkin penyusun pohon-pohon yang ada di sekitar dari bangunan tersebut akan dipilih pohon-pohon yang memang misalnya asli dari lokasi di sini. Kalau saya lihat di sini kelihatan beberapa jenis pohon tanaman yang masih semai ya, masih bibit
itu kelihatan ada jenis-jenis berbagai jenis tanaman yang ada di Indonesia, dan itu mungkin nanti akan dijadikan pengembangan dari IKN ini, sehingga di sekitarnya memang nanti tidak akan ada lagi sawit dan pemandangan sawit dan hutan tanaman industri yang monokultur itu nanti lebih akan mendekati ke alam yang sebenarnya. Nah, artinya bahwa pembangunan ini begitu memperhatikan ya Bu ya, baik kearifan lokal tetapi juga ciri khas Nusantara itu tidak akan hilang di situ. Indigenous spesies itu akan dikembangkan juga di sini, sehingga kita semua akan mengenal, mungkin yang akan datang ke ibu kota mengenal, oh ini memang pohon-pohon asli Indonesia itu seperti ini. Iya. Artinya keragaman yang ada di Nusantara ini juga nanti akan tergambar di ibu kota Nusantara ini. Kemudian Ibu, salah satu kawasan yang direstorasi adalah lahan bekas tambang dan bekas tanaman sawit seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, apa saran dan tanggapan Ibu tentang kondisi seperti itu? Kalau bekas tambang itu sebenarnya kalau dalam arti lingkungan sebenarnya area yang sudah rusak. Area yang sudah rusak. Ya. Nah, jadi kalau itu digunakan untuk bangunan, untuk itu mestinya lebih pas, meskipun tentu akan dengan biaya mahal menutup lubang-lubang yang bekas tambang ini. Kemudian kalau kelapa sawit, saya tidak menguasai tentang bagaimana income yang didapat dari kelapa sawit dengan perubahan tadi, tempatnya yang tadinya untuk diambil hasilnya kelapa sawit, kemudian sekarang akan dirubah. Tapi untuk lingkungan, jika itu memang ditata dengan baik, saya yakin insya Allah itu akan menjadi ibu kota yang ramah lingkungan. Baik, pemirsa IGTV, tadi wawancara dengan Prof. Wiwi di titik nol ya. Iya, luar biasa. Luar biasa nih Prof. Tapi tadi jadi saya malah senang gitu ya. Tadi kan di sela-sela wawancara dengan Prof. Wiwi itu kameramen kan men-shoot ya. Yang tadi kita konfirmasi ke Mas Pungki ya. Ada ternyata kalau dilihat dari labelnya itu kan memang tanaman-tanaman itu di tiap dari masing-masing provinsi ya, karena ditanam oleh Gubernur DKI, ditanam oleh Gubernur Kepulauan Riau gitu ya. Maksudnya diundang waktu ya, itu, jadi itu peresmian. Itu yang tadi kita Prof. Wiwi menanyakan ke Mas Pungki ya. Jadi artinya memang di titik nol itu sudah mulai istilah itu anakan pohon ya. Iya, anakan pohon. Betul ya? Istilahnya ditanyakan ini anakan pohon. Segara anakan. Ya. Kalau definisi pohon apa sudah 5 meter ya kalau tidak salah atau apa. Ada Bu, ternyata undang-undang menurut FAO ataupun menurut di Indonesia pun definisi hutan itu ada. Makanya nanti malah sempat ada kontroversi bahwa sawit tidak masuk ke kehutanan atau apa itu. Gitu. Ada beberapa ya, ada beberapa pohon yang tidak masuk ke cukup rame gitu ya Bu. Tapi di luar itu sebenarnya saya malah tertarik ke Prof. Wiwi dulu, Bu Rektor izin. Ini terkait dengan, saya kenal kan Prof. Wiwi kan guru besar kehutanan, tetapi lebih khusus lagi kan perlindungan hutan. Nah ini kaitannya kan mungkin masyarakat pun perlu tahu sendiri itu yang dimaksud perlindungan itu memang hutan itu perlu dilindungi dari siapa sih gitu. Apakah memang harus diproteksi supaya terlindungi? Nah istilah perlindungan hutan secara awam itu sebenarnya seperti apa sih Prof. Wiwi? Yeah. Tadi mungkin di sesi sebelumnya juga sudah didiskusikan ya. Kalau dari Mas Pungki tadi mengatakan mereka punya aturan yang untuk hukum secara hukum itu melindungi hutan dari manusia gitu ya. Kalau secara luas manusia. Ya, betul. Itu mungkin masalah pencurian, masalah illegal logging, kemudian ya penjaraan lahan, seperti itu ya. Nah, kalau di tempat saya itu di luar tadi, jadi lebih kepada adanya hama. Prof. Budi tahu hama? Hama apa? Bedanya dengan penyakit? Hama Binatangnya kali. Hama yang penyebabnya itu ya, yang akhirnya hama itu biasanya serangga yang besar. Kalau penyakit itu jamur, bakteri yang kecil-kecil itu. Jadi di pohon itu sama dengan manusia juga ada hama, ada penyakit. Kemudian gulma. Gulma itu tumbuhan yang tidak diinginkan. Tumbuhan yang tidak diinginkan. Jadi meskipun pohon jati atau semai jati, kalau itu tumbuh di sawah, itu gulma tidak diinginkan, gulma juga. Dan padi kalau di sini di sekitar sini nanti ada padi banyak gitu pasti dibersihkan juga. Karena itu dianggap
tidak hidup Tidak diharapkan sesuai peruntukan yang diharapkan nantinya gitu ya. Itu jadi kalau di bidang saya itu lebih kepada melindungi hutan atau pohon supaya sehat. Jadi terlindungi dari gangguan-gangguan tadi. Ya, jadi kami sih selama ini menganggap hama ya penyakit gitu ya. Ya, Pak. Jadi satu kesatuan. Kalau dalam mungkin bahasa Inggris pest, pest dalam arti luas itu semua pengganggu. Ya, Tapi pengganggu kalau ya. sudah Masuk ke dalam. masuk ke dalam maka Ada ada hama, hama, ada penyakit, ada gulma. Jadi bahasa Inggrisnya hamanya apa? Hamanya tetap pest. Pest, Nah, and then kemudian the penyakit. patogen itu Harus ikut kemudian main sama kedokteran kayaknya. Seru. ya memang loh, kan dokter tanaman. Ya, Iya, betul, makanya jadi Jadinya kita bisa ketemu dokter tanaman, dokter hewan, sama dokter manusia. Bisa sekali-kali kita bikin rame. Ya, perlindungan hutan memang saya pun ya walaupun saya backgroundnya juga S1 pertanian, pertanian dalam artian luas kan termasuk ke kehutanan juga ya ketika dulu itu ya. Tapi saya nggak tahu sekarang pun mungkin masih sama ya. Tapi yang kalau dari diskusi tadi kan memang perlindungan terhadap hama, penyakit ataupun dan yang lain-lain. Tapi di satu sisi ketika hutan alam yang apalagi yang primer ya bahkan ada istilah hutan perawan ya Bu yang nggak pernah Yang nggak dijamah pernah, ya. oleh orang gitu ya. Itu kan semuanya ada di situ ya. Mungkin hama dan tapi mungkin siklus alamnya ataupun rantai makanan pun dia bisa memanage sendiri, betul nggak sih Prof? Ada istilah seperti itu yang namanya hutan alami ya memang nggak usah diapa-apain pun akhirnya dia terjaga dengan sendirinya. Atau mungkin ada tanggapan mengenai istilah hutan perawan atau hutan alami atau hutan primer itu? ya benar kalau misalnya di situ itu kematian bukan berarti tidak ada kematian. Kematian juga ada, tapi itu dianggap satu yang wajar. Kemudian jadi misalnya saja ada pohon sudah tua gitu, kemudian dia mati, maka semai-semai yang jadi anaknya pohon ini tadi yang tidak akan bisa hidup jika Dia hidup pohon terus. itu karena ternaungi, maka ini nanti akan tumbuh, akan menjadi lebih besar. Jadi kalau mungkin memperhatikan ya ada pohon yang bijinya itu diberi sayap oleh Allah. Ya. Tuhan beri sayap. Sehingga pada saat dia jatuh, dia tuh bisa terbang jauh dari induknya. Ya, Di tempat yang agak terbuka dia bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya pohon itu bijinya jatuh, benihnya jatuh di bawahnya, selama induknya ini masih sehat, dia akan mati karena ternaungi. Nah, jadi dalam hutan alam itu kematian ada, tapi itu dianggap satu yang wajar, akan digantikan oleh yang lain. Penyakit ada, hama ada, tapi karena keseimbangan ekologi yang tadi ada biological controlnya juga ada di situ, maka jadi seimbang. Jadi menarik ya. Jadi keseimbangan ekologis itu hutan yang memang tidak diintervensi oleh manusia pun dia Sudah akan ada balance. hidup dengan sendirinya ya. Recovery kalau ada sakit pun dia recovery sendiri, tidak perlu diobati. Betul. Jadi ketika ada yang mungkin karena usianya juga ya memang udah tumbang atau lapuk, tapi kan dalam ini kan proses regenerasi dari berbagai pohon dari mulai biji tadi yang bisa tersebar kemana-mana ataupun mangsa oleh satwa, terusnya dibawa kemana, kemudian juga tumbuh lagi gitu ya. Jadi konsepnya kan seperti itu yang dimaksud dengan hutan Mungkin kayak alam. gurita itu kan kalau habis dia melahirkan terus atau bertelur terus dia mati kan, itu memberi makanan kepada. Nah, saya pernah dengar, pernah baca cerita bahwa sebetulnya ada penelitian yang mengatakan bahwa pohon-pohon di hutan itu mereka ada semacam aliran listrik yang berkomunikasi. Katanya begitu. Ada yang merasa kekurangan air dan mereka bisa saling menolong katanya. Cuma kan dalam sekali. Iya, itu yang mungkin kalau ditelusuri atau diperdalam tentang keseimbangan ekologis dari hutan alam itu kan memang luar biasa ya. Toh kita tidak perlu menyiram, tidak perlu ngasih pupuk, gitu kan ya. Artinya kan pupuk dan penyiraman itu memang ya dari sistem keseimbangan ekologis itu. Jadi gitu. sebenarnya pohon atau tanaman pun mereka itu berinteraksi dengan mikroorganisme yang tadi misalnya kalau kita yang mudah rhizobium nanti bisa nangkep N, mycorrhiza itu yang terjerap dia bisa
menguraikan yang seperti itu kan juga mudah, yang kita sudah mudah tahu tentang itu. Itu yang lebih dalam seperti mungkin tadi Bu Rektor nyampaikan, sebenarnya antar mereka itu juga saling komunikasi ya, mereka hidup juga ya, jadi di situ. Atau ingat nggak yang kita mau kembangkan Rizotron itu. Ya, rizotron itu gimana ya, Pak Gong? Kalau itu sih dari sisi ini bagaimana pertumbuhan tanaman tapi ke bawah gitu ya. Bisa juga kan itu ya, ya, untuk melihat bagaimana pola perkembangan penjalaran akar dan sebagainya. Itu jadi salah. Tapi saya malah dari diskusi ini Bu Rektor ya melihat ternyata untuk kan IKN itu kan ada 3 konsep kota ya. Smart City, Spong City, Forest City. Tapi dari diskusi ini dengan Bu Rektor, dengan Prof. Wiwi tentang keseimbangan ekologis, sifat hutan alam tanpa intervensi manusia pun dia akan berkembang dengan sendiri gitu ya. Terlepas nanti Prof. Wiwi mengatakan bahwa ilmu saya perlindungan hutan bukan dari dilindungi dari manusia, walaupun itu kan ada hal lain gitu ya terkait dengan perusakan ataupun deforestasi. Tapi saya ngebayang ya, berarti kan untuk mewujudkan Forest City itu tidak mudah gitu ya. Ya, untuk IKN ini ya. Satu hal lagi yang kita alami pembangunan di sana kan yang bekas kelapa sawit. Ya. Tadi dikatakan kalau bekas tambang itu udah otomatis. Ternyata dari pengalaman kan bekas sawit juga jatahnya udah habis ya. Nah itu juga problem lain tuh, berat itu sih. Iya, maka saya melihat wah ternyata untuk menyuapkan, apalagi tadi kan dari kondisi existing baru terlibat 30% gitu ya. Kita harus percaya bahwa di dunia ini ada selalu solusi. Betul. Ingat nggak Eco Engine? Ya. Makanya tadi yang Mas Pungki juga sendiri sebenarnya bahwa sangat berharap bahwa kita ini khususnya di akademisi di perguruan tinggi itu kan Mas Pungki mengatakan welcome gitu ya. Yuk kita bareng-bareng gitu ya. Jadi ini kan menjadi bukan hanya tantangan buat otorita aja gitu Bu Rektor ya, tetapi memang tantangan buat kita semua gitu ya, bagaimana menurut saya ya, kalau fisik itu namanya pohon kurang pupuk diberi pupuk gitu. Ada lagi yang lebih penting, apa tuh? Yaitu SDM. Jadi bagaimana sekarang kita mau membuat bahwa sampah jangan dibuang di sembarangan. Nah, kalau tidak, orang yang masuk IKN nanti buang sampah itu hutannya nggak akan terpelihara, yang tadi katanya sebagian mau untuk dikembalikan ke hutan sekunder dan itunya. Kemudian itu baru yang membuang sampah. Kemudian ada, kita kan senang ya usil mungkin gitu ya, masuk mete ya. Itu yang SDM kita manusianya itu selain yang saat pagi pejabat begini seperti Mas Pungki harus konsisten dengan apa rencananya, tapi kita semuanya itu harus mental mentalitas kita, kepedulian terhadap lingkungan itu memang harus kita kita bukan sosialisasikan bagaimana itu kan masalah pendidikan juga ya, masalah peran. Jadi berarti Pak kan kita kebetulan juga membuka yang di sana. Betul. Kami menolong menyiapkan SDM di sana dengan jadi kita tularkan kan katanya kalau didiklah seperti yang ada sekarang. Tapi berarti nilai-nilai seperti ini harus kita berikan. Sistem nilainya itu bagaimana kecintaan terhadap alam itu kan ya kita mulai tumbuhkan gitu, bukan hanya UG selain perguruan tinggi, tapi mungkin sudah dilakukan, mohon maaf kalau saya itu semacam istilahnya apa? Bukan training, bukan kesehatan mental ya, apa istilahnya untuk pegawai-pegawai di sana, di sekitar sana kan ada fakultas psikologi ya. Jadi juga akan sangat membantu, misalnya dia seminggu membekal apalah ini atau kalau saya malah mungkin begini. Kan konsep IKN ini kan berbeda dengan yang lain dimanapun di Indonesia. Cuma satu-satunya dan perlu mindset yang berbeda juga. Mumpung masih awal, kita bisa memperkaya seperti Gunadarma berbasis ICT, AI. Kita tambahkan saja AI-nya yang user friendly gitu aja. Tapi di situ udah ada konsep kita. Kalau enggak, itu betul sekali. Ini sangat menarik ya. Tadi kan di luar yang sudah kita diskusi itu kan baru teknis ya. Bahwa kita punya rencana ini, tantangannya ini. Tetapi kan kunci keberhasilan dalam pengelolaan itu kan tetap manusianya, masyarakatnya gitu ya. Jadi artinya apalagi kan melihat situasi terkini itu kan yang kalau saya dengar kan bahwa
mengenai alam ini kan justru lebih menakutkan ya, global warming dan sebagainya, kemarin sudah panas kan gitu ya. Udah nggak karuan lagi. Betul, jadi artinya ya, dan alhamdulillah juga bahwa visi Gunadarma sendiri yang terbaru kan memang arahnya ke pembangunan berkelanjutan ya, bagaimana menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial dan alam ya. Tapi saya menarik tadi yang dikatakan bahwa kunci keberhasilan dalam pengelolaan hutan ya manusia dan masyarakatnya gitu ya, untuk menjaga. Nah itu target yang luar biasa, menaikkan yang sekarang kondisi existing 30%, yang tadi informasi dari Mas Pungki menjadi 65%. Ya kalau targetnya memang disebutkan bahwa ada 5 tahapan perencanaan IKN sampai terakhirnya 2045, itu kalau saya gambar, wah ternyata sulit, tapi bukan hal yang tidak mungkin juga seperti Prof. Margianti mengatakan bahwa ya memang kita ini juga harus punya peran gitu. Apakah mengedukasi, kalau Bu Rektor kan lebih menyiapkan, kebetulan kan Universitas Gunadarma sudah membuka di sana, gitu ya. Tinggal memperkaya dengan Jadi artinya bagaimana ada program-program khusus yang istilahnya apakah edukasi publik, apakah pendampingan ke masyarakat sekitar, karena Gunadarma kan udah hadir di sana ya Bu ya. Dan itu kan artinya sudah hadir secara nyata. Secara nyata gitu ya, sehingga secara umum mungkin ada program-program yang tadi diinisiasi atau diusulkan oleh Prof. Wiwi itu. Kalau saya sangat sih suka, ya itu betul, karena memang kita selama ini selalu mengadakan program melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, itu selalu dikaitkan. Tapi saya malah ingin, karena ini 65% mau jadi hutan gitu, jadi masyarakatnya kita hutankan sedikit untuk perlindungan hutannya tadi yang itu. Betul. Kemarin pun sebenarnya ada program-program yang awal lah, masih mungkin bukan prematur sih Bu, udah, tapi kan ada semacam komitmen juga dari Bu Rektor ya, ada hibah terkait dengan konservasi hutan mangrove Bu. Tapi terkait dengan teknologinya gitu ya. Ini kaitannya dengan desa wisata sih Bu. Nah itu kan sisi masyarakatnya yang kita sentuh ya, karena di sana kan ada istilah apa yang pemerhati apa yang pariwisata itu Bu, di desa wisata itu ya, kan ada kelompok-kelompok masyarakat, ada komunitas yang memang mencintai lingkungan gitu. Nah ini kelompok sadar wisata gitu ya. Tapi ketika wisatanya berbasis alam, hutan, terutama hutan mangrove, ya akhirnya harus ada tanggung jawab juga dari manusianya, masyarakatnya untuk, ya betul Bu. Jadi ada beberapa hal yang sangat menarik seperti SDM dan satu lagi kan kalau ya ke depan itu IKN ini ya gimana ya? Kita mungkin harus punya konsep yang secara khusus lagi, terutama untuk kehadiran kita di PBU itu, saya kira. Ya memang kalau seperti Ibu katakan memang tidak mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Satu hal yang saya dapat dari pengalaman saya pribadi ini, political will. Ya. Kalau saya lihat Gunadarma ini dengan program-program baru itu kalau didampingi terus-menerus konsisten oleh yang katakan pimpinan begitu, itu insya Allah keberhasilannya akan tercapai. Dan itu juga berkelanjutan. Nah, tapi kalau umpamanya ada perubahan yang mendasar, kan kita sudah alami berkali-kali ada perubahan pejabat total berubah. Nah ini itu di situ political will juga penting itu untuk ke arah sustainability, itu yang paling penting sih. Ya betul. Jadi artinya memang political will menjadi fondasi pertamanya ya untuk membangun IKN. Tetapi dalam diskusi kali ini yang sangat menarik ya Bu, mengenai faktor manusianya yang, karena bagaimanapun kalau kita sedikit kilas balik ya, masalah utama di dunia termasuk Indonesia kan deforestasi, bahwa hutan lama-lama kok areanya makin berkurang, terdegradasi kualitasnya dan seterusnya. Itu kan karena ada semacam apa ya, tadi ya tarik menarik antara kebutuhan manusia dengan alam kan gitu ya, sehingga istilahnya tadi ada konversi yang tadinya hutan menjadi perumahan, menjadi kawasan industri. Walaupun tadi guyonannya Prof. Wiwi bukan masalah saya kan melindungi dari hama, penyakit dan gulma gitu ya. Bukan dari manusia. Ya, tapi ternyata justru segmen ini malah jadi lebih menarik karena Prof. Wiwi sendiri yang mengatakan bahwa faktor manusia itu menjadi sangat penting. Karena gitu. begini, karena misalnya Pak Jadea karena hutan tanaman industri itu dibuat karena kebutuhan manusia. Betul. Ya. Jadi hama penyakit akan masuk ke hutan tanaman industri dibanding dengan hutan alam. Nah sebetulnya kan berkaitan juga ya manusianya itu, ya side effect dari adanya kegiatan manusia, kebutuhan secara ekonomi, kebutuhan itu yang. Ya baik,
Prof. Dewi, Bu Rektor, sangat menarik diskusi kita kali ini. Tapi ya seperti yang disampaikan bahwa serial IKA ini kan akan berlanjut terus setiap hari Senin yang ditayangkan. Nah itu ada political dari Prof. Budi. Oh iya, iya. Sesuai dengan kebijakan dari Irahan dari pimpinan. Dari Prof. Budi itu. Nah jadi para pemirsa UGTV, jadi diskusi kali ini memang sangat menarik. Di penghujung nih tadi mengerucut kepada akhirnya faktor manusia lah yang bisa menentukan bahwa alam tetap lestari di kedepannya, terlepas dari konsep forest city yang memang sebuah tantangan, tapi di satu sisi ya karena memang alam itu harus kita jaga gitu ya. Dan itu menjadi warisan anak cucu kita. Kalau saya lihat ada beberapa pepatah gitu ya, mungkin kita saat ini justru bagaimana mulai berinisiasi untuk melindungi alam sesuai dengan tema diskusi yang sangat menarik hari ini. Tapi insya Allah nanti para pemirsa UGTV yang mungkin ketinggalan atau ingin melihat kembali serial IKN ini bisa dilihat di akun YouTube official dari UGTV, ya UGTV official. Sedangkan siaran langsung ini seperti biasa memang disiarkan di kanal 31 ya, TV digital, ataupun live streaming di ugtv.co.id ataupun ugtv.gunadharma.ac.id. Saya Budi Hermana bersama kru UGTV pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.